Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SGD 7 kelompok A. Di sini kami akan melakukan konseling roleplay resep. Pada konseling ini akan diperankan oleh yang pertama Hemi Rahayu sebagai apoteker, yang kedua Lailatun Nikmah sebagai asisten apoteker, yang ketiga ada Diah Permatasari sebagai dokter, yang keempat Meliana Saputri sebagai perawat, yang kelima Vita Nadia Septiana sebagai pasien, dan yang terakhir Ariska Agus Solamanda sebagai keluarga pasien. Skenario. Seorang mahasiswa bernama Andin, usia 21 tahun, datang ke klinik dokter dengan keluhan nyeri pada perut bagian kiri hingga ke ulu hati. Sakit kepala, demam, dan perut terasa mual. Kemudian dokter memeriksa pasien dan dia didiagnosa gastritis. Untuk cerita lebih lengkapnya, mari kita simak percakapan berikut ini. Permisi Mbak, saya mau daftar buat periksa anak saya. Anaknya atas nama siapa ya, Bu? Namanya Andin Mbak, usianya 21 tahun. Baik Ibu, silakan duduk dulu ya, nanti kami panggil. Ya. Beberapa menit kemudian, pasien dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Pasien atas nama Andin, silakan masuk ke ruangan Dokter Anton ya. Iya Mbak. Selamat pagi, silakan masuk. Duduk dulu. Iya dok, pagi, makasih. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, anak saya kayaknya dari kemarin deh, ngeluh sakit di bagian perutnya sama demam-demam. Nggak tahu dok, tanyain aja sendiri. Oh, baik. Mungkin ini atas nama siapa pasiennya? Andin dok, ini anak saya yang ini. Andin. Oh, mungkin Andin bisa menjelaskan keluhannya apa yang dirasakan. Iya dok, perut saya itu tuh sakit sekali bagian kirinya. Terus sampai ke ulu hati. Itu juga sering sakit kepala. Terus demamnya juga. Terus perutnya tuh mulus-mulus, pengen muntah gitu dok. Oh, begitu. Kalau gitu saya periksa dulu ya. Sakitnya kenapa? Ini suka makan yang pedes-pedes pasti ya? Iya dok. Iya dok, itu dia suka makan pedas-pedas itu. Oh, baik, saya periksa dulu. Setelah diperiksa, ternyata pasien didiagnosis gastritis. Jadi berdasarkan pemeriksaan, anak ibu ini terdiagnosa gastritis atau peradangan pada lambung. Nah, penyebab gastritis ini ada banyak. Salah satunya tadi suka makan yang pedas-pedas. Itu bisa memicu nyeri pada lambung. Lalu makannya tidak teratur. Lalu juga bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk mengetahui adanya bakteri ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya di rumah sakit. Karena di sini kan klinik dokter, jadi peralatannya tidak lengkap. Nah, untuk mencegah itu, saya resepkan beberapa obat. Nanti silakan bisa ditebus di apotek ya, Bu. Iya dok, nanti saya tebus deh obatnya. Baik, minggu depan bisa datang lagi untuk kontrol. Obatnya diminum secara teratur. Pasien dan ibunya meninggalkan ruangan dokter dan menuju ke apotik untuk menebus resep. Permisi Mbak, saya mau nebus resep. Baik Bu, boleh saya lihat resepnya? Nih, Keluarga Mbak. pasien menyerahkan resep kepada asisten apoteker. Baik Ibu, silahkan duduk sebentar dulu, resepnya akan saya periksa terlebih dahulu. Iya Mbak. Asisten apoteker datang ke ruang apoteker untuk menyampaikan bahwa resep yang diterima ternyata kurang lengkap. Tok, permisi Bu. Silakan masuk Mbak. Baik Bu, ini ada resep atas nama Andin. Namun pada resepnya tidak disebutkan untuk jumlah obat yang diberikan. Lalu dan untuk amoksanya di apotek kita sedang kosong juga Ibu. Oke baik, nanti saya hubungi dokternya dulu ya. Kamu bisa siapkan dulu obat yang ada dulu, nanti masuk ke ruangan saya, sekalian panggilkan pasiennya untuk konseling ke ruangan saya ya. Baik Ibu, saya
kembali ke pasien dulu. Baik, terima kasih. Apoteker menghubungi dokter untuk meminta kelengkapan resep atas nama Andin. Assalamualaikum, Dokter Anton. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Perkenalkan saya Hemi dari Apotek Sula Sehat. Saya yang bertanggung jawab di apotek hari ini. Dokter, saya mau mengkonfirmasi sedikit. Jadi saya ada kedatangan pasien atas nama Andin, 21 tahun dari klinik dokter. Ini ada resepnya ada terkendala dari kelengkapan jumlah obatnya, Dok. Bagaimana ya, Dok? Oh, resep atas nama Andin yang gastritis itu ya, Mbak? Iya, yang gastritis itu, Dok. Yang Oke. resepnya isinya amoxan, paracetamol, sama antasida. Baik, itu obatnya dikasih 10 tablet semua ya? Ada Baik. lagi, Mbak? Oh iya, Dok, ini untuk obat amoxannya di apotek kami sedang kosong. Apakah boleh diganti sama amoxicillin yang generik aja, Dok? Ya, enggak apa-apa. Yang penting dosisnya sesuai, terus khasiatnya juga sama. Jadi nggak apa-apa kalau diganti. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya tutup ya, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Setelah menghubungi dokter, apoteker menyerahkan resep ke asisten apoteker untuk menyiapkan obat ke pasien. Ayo, ini resepnya nanti disiapkan yang generik ya. Sama obatnya bisa dikasihkan ke ruangan saya sekalian nanti bilang ke pasiennya masuk ke ruangan saya untuk konseling ya. Ibu, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Asisten apoteker meninggalkan ruangan apoteker dan menuju ke ruang tunggu untuk memanggil pasien yang tadi. Ibu atas nama Andin. Iya Mbak, kenapa Mbak? Apakah Ibu berkenan untuk melakukan konseling dengan apoteker kami? Ya Allah, ngapain lagi sih Mbak? Ngapain itu? Ibu untuk melakukan konseling tentang pengobatannya dan tidak lama Ibu, hanya sekitar 5-10 menit saja. Oh gitu, ya udah deh, nggak lama kan? Ya Ibu, tidak lama. Mari saya antarkan ke ruangan apoteker. Ya. Pasien dan ibunya pun memasuki ruangan apoteker. Tok, tok, tok. Ya, silakan masuk. Ini sih Bu. Ya, silakan duduk dulu ya Bu. Baik, saya perkenalan dulu ya Bu. Perkenalkan, saya Hemi Rahayu. Saya sebagai apoteker yang bertanggung jawab di Apotek Sula Sehat ini. Ada yang bisa saya bantu? Itu Bu, tadi disuruh katanya mau konseling, katanya mbaknya tadi. Saya, Bu. Din, ada keluhan apa? Perut saya itu tuh sakit di bagian kiri sampai ke ulu hati gitu loh, Bu. Terus sering sakit kepala, demamnya juga. Terus kalau perutnya sakit tuh pasti terasa mual, Bu. Kayak pengen muntah gitu, Bu. Din, udah ngalamin gejala ini berapa lama ya? Dari semalam sih, Bu. Ya kan saya pikir cuman buat tidur terus hilang. Tahu-taunya bangun tidur masih sakit, Bu. Din biasanya suka makan makanan apa, Bu? Kemarin tuh saya terakhir makan tuh makan seblak, tapi pedes, soalnya saya suka pedes. Tapi biasanya tuh saya makan yang pedes-pedes tuh juga enggak sakit. Ini kok malah separah gini ya, Bu? Dia itu emang tiap hari itu Bu, makan yang pedes-pedes udah saya bilangin, tapi ya nggak bisa anaknya emang. Sebelumnya Andin suka makan makanan apa ya? Kok sampai perutnya bisa sakit seperti itu?
Kemarin sore tuh saya makan seblak, Bu. Kan saya suka pedes-pedes. Ya udah, saya pesan aja seblak yang pedes. Biasanya juga makan pedes juga nggak sampai sakitnya segini sih, Bu. Nggak tahu ini. Malah dia itu tiap hari, Bu, makannya pedes-pedes terus. Udah saya bilangin, cuman anaknya aja bandel, emang biasa. Oh iya, baiknya nanti Ibu ingatkan ya biar makannya dijaga. Kemudian kalau misalnya Andin ngalamin gejala itu, biasanya Andin pernah mengkonsumsi obat untuk meredakan nyeri atau bagaimana ya? Enggak sih, Bu. Saya sebelumnya juga nggak pernah sakit kok. Baru sekarang ya Andin ngerasain gejalanya ya. Iya, Bu. Baik. Di sini tadi sudah diresepkan sama dokter, diberikan 3 macam obat. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali untuk salah satu resepnya di sini untuk yang obat amoksannya itu sedang kosong. Jadi apakah nanti Ibu dan Andin berkenan apabila apotek kami memberikan alternatif lain, namun kandungannya sama, sama-sama amoksilin, cuman beda merek aja. Gimana, Bu? Ih, nggak mau lah. Nanti dikasih obat yang aneh-aneh, maksudnya beda sama dokternya, nanti malah anak saya sakit yang lain lagi. Nggak mau saya. Mohon maaf Ibu, tenang terlebih dahulu ya. Soalnya ini saya memberikan alternatif seperti ini juga saya sudah mengkonfirmasi kepada dokter. Jadi dokternya memberikan kewenangan terhadap saya untuk memberikan alternatif untuk obat lain. Tapi apabila Ibu tidak berkenan, tidak apa-apa, nanti Ibu bisa saya berikan kopi resep dan ditebus di tempat lain ya. Iya. Tebus tempat lain aja. Di sini apoteknya aja gede, tapi nggak ada obatnya, nggak lengkap. Males. Mohon maaf Ibu atas kekurangan apotek kami. Jadi sebelumnya ini saya jelaskan dulu penggunaan obatnya. Di sini saya berikan 2 macam obat ya Bu buat adik Andinnya. Di sini ada paracetamol 500 mg dan antasida yang 500 mg. Digunakan 3 kali sehari dan diminum sehabis makan. Untuk yang antasida diminumnya 1 jam setelah makan karena antasida di sini lebih efektif apabila digunakan pada saat perut kosong. Kemudian di sini apabila nanti Andin merasakan mual, kemudian pusing, seperti itu ketika mengkonsumsi obatnya, Andin tidak perlu khawatir karena itu salah satu tanda dari efek samping obatnya. Namun itu juga jarang terjadi. Jadi Andin bisa dengan teratur minum obatnya ya supaya maksimal. Dan juga jangan lupa untuk menebus obat yang antibiotik amoksan itu di apotek lain. Begitu. Andin juga nanti tolong ya Ibu ingatkan ke Andin untuk Andin jangan mengkonsumsi makan-makanan yang pedas dulu, berikan makan-makanan yang sehat seperti buah, sayuran. Kemudian Andin juga bisa istirahat yang cukup. Kalau misalnya Andin suka minum kopi, tolong dihindari dulu karena itu dapat memicu dan memperparah dari penyakit Andin gitu ya. Kemudian di sini untuk penyimpanan obatnya, apakah Ibu punya tempat obat yang khusus untuk penyimpanan obat begitu, Bu? Ya enggak lah, orang biasanya saya simpan obat ya sembarang-sembarang aja. Di mana-mana kan bisa. Mungkin sehabis dari sini Ibu bisa membeli toples yang murah-murah aja, yang penting bisa dijadikan untuk tempat penyimpanan obat ya Bu. Soalnya obat ini tidak boleh terkena matahari langsung, harus di suhu yang suhu kamar, jadi tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin agar obatnya itu tidak rusak, begitu ya. Ya. Semua resep obatnya ini diminum secara teratur, amoksannya jangan lupa ditebus di apotek lain. Ini saya berikan kopi resepnya ya. Semoga adik Andin lekas sembuh. Baik, Bu. Terima kasih. Adik Andin juga bisa tadi. Beberapa hari kemudian, pasien dan ibu pasien datang menuju apotek. Jadi di sini saya minta Ibu Andin untuk mengkontrol makannya Andin juga ya, untuk dijaga makannya, jangan sampai Andin nanti mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas lagi karena dapat memperparah dari penyakit Andin. Jadi di Andin juga harus dijaga makannya. Kemudian Andin kalau misalnya suka minum kopi nggak sih? Andin suka minum kopi nggak? Suka. Itu kan sekarang lagi banyak ya minuman-minuman yang
banyak mengandung kopi itu yang lagi ngetren tuh banyak sekali. Jadi Andin tolong dihentikan dulu minuman-minuman seperti itu karena itu dapat memicu dan memperparah dari penyakit Andin. Jadi Andin harus dijaga pola makannya. Kemudian obatnya juga harus diminum secara teratur seperti itu ya. Untuk informasi yang sudah saya berikan, mohon untuk Andin ulang untuk cara penggunaannya. Apakah bisa Andin? Bisa, Bu. Minumnya obat antasida 3 kali sehari. Terus ada paracetamol 3 kali sehari juga. Terus yang obat satunya ditebus di apotek lain kan? Iya, Ya. ya baik. Terima kasih Andin ya. Jadi saya ingatkan kembali ya Ibu, nanti tolong ditebus obatnya Andin di apotek lain. Ini saya serahkan obat dan kopi resepnya. Untuk penyimpanan obat, Ibu sudah paham belum tempat penyimpanan obat yang baik? Jadi saya mohon untuk Ibu Andin, untuk makanan Andin tolong dijaga biar Andin tidak terus-terusan makan makanan pedas. Jadi tolong dihentikan untuk sementara waktu biar untuk memaksimalkan dari pengobatan Andin. Dan obatnya juga harus diminum secara teratur ya Bu. Kemudian Andin ini suka minum minuman kopi nggak ya? Suka, Bu. Anak-anak sekarang juga banyak sekali suka minum-minum kopi. Jadi tolong juga dihentikan karena itu bisa memperparah dari penyakit Andin ya. Di sini juga saya mau jelaskan sedikit untuk penyimpanan obatnya. Di rumah Ibu ada tempat obat yang khusus nggak? Seperti toples gitu. Ya, nggak ada lah. Itu biasanya juga obat-obat di rumah itu disimpannya ya simpan-simpan gitu aja. Kan bisa kayak gitu. Dari sini bisa membeli toples dulu atau tempat obat khusus biar obat Ibu itu tidak rusak untuk Andin. Jadi jangan disimpan di tempat yang sembarangan karena kalau misalnya obat itu tidak disimpan sesuai, nanti obatnya cepat rusak sehingga pengobatannya juga tidak efektif. Begitu ya. Dan saya ingatkan kembali untuk pesannya nanti Ibu tolong tebus di apotek lain. Saya berikan kopi resep dan obatnya ya Bu ya. Ini saya Ya, baik. Din, semoga lekas sembuh. ya makasih Mbak. Andin pulang Din cepet. Kelamaan. Hari kemudian pasien dan ibunya pun datang lagi. Permisi, Bu. Ya, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Bu, saya pengen ketemu sama Ibu apotekernya. Ya, Ibu, mari saya antarkan ke ruangan apoteker. Tok, 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 permisi. Tok, tok, tok. Permisi, Bu, ini ada keluarga pasien yang ingin konsultasi dengan Ibu. Baik, silakan disuruh masuk aja, Mbak. Baik, Ibu. Silahkan, pasien Andin. Silahkan masuk ke ruang apoteker. Permisi, Bu. Ini saya Ibu Andin yang kemarin beli obat di sini. Tapi belum sembuh juga perut saya, Bu. Padahal saya sudah mengurangi makanannya. Oh iya, ini Andin yang sakit gastritis ya, yang saya ngasih 3 macam obat itu yang amoksannya nggak ada ya. Itu kemarin Andin makanannya gimana? Dijaga nggak? Obatnya diminum teratur nggak, Andin? Udah, Bu, udah dijaga. Nggak makan pedes lagi kok. Untuk obatnya diminum teratur. Iya, saya minum obatnya teratur. Untuk yang obat amoksannya itu kemarin ditebus juga nggak? Itu Bu masalahnya. Saya lupa kemarin mau beli. Itu yang jadi permasalahan. Makanya di Andin sampai sekarang masih rasa sakit karena pengobatannya belum maksimal karena ada obat yang di Andin nggak minum, nggak ditebus kan. Terus itu kemarin kenapa nggak ditebus? Alah Bu, biasanya juga orang saya lihat di itu grup ibu-ibu komplek di Facebook itu katanya kalau sakit perut kayak anak saya ini ya minumnya antacid aja, nggak usah pakai amoksan apa segala macam. Mungkin nambah-nambah biaya aja Bu. Mohon maaf Ibu dan Andin, jadi saya jelaskan dulu ya. Kalau misalnya resep dokter itu sudah diberikan oleh dokter, itu kalau misalnya disuruh tebus semua, itu harus ditebus semua karena
yang dokter berikan itu sudah maksimal untuk terapinya di Andin. Jadi apabila salah satu obatnya tidak ditebus, tidak diminum, itu nanti akan mengurangi dari efek terapinya, sehingga nanti di Andin malah susah sembuhnya. Jadi harusnya kemarin itu ditebus obatnya karena sudah aturan sesuai dokter seperti itu yang terbaik buat di Andin. Oh iya, di Andin ternyata lupa tebus obatnya ya. Itu untuk kopi resepnya apa di Andin bawa sekarang? Bawa Bu nih, saya bawa. Emang udah ada di sini ya obatnya. Ya, udah ada Bu. Bisa saya lihat dulu kopi resepnya. Nih, Obatnya. Iya, saya lihat kopi resepnya dulu ya, Andin. Di bawah nggak? ya Bu. Ini ada. Emang udah ada ya di sini obatnya? Ya, udah ada Bu. Stok di apotek kami sudah ada. Nih. Oke, baik. Terima Ini kasih. kopi resepnya yang kemarin dikasih. Oke, Bu. Saya ambilkan dulu ya obatnya ya. Ya, jangan lama-lama ya. Saya banyak urusan. Ini obatnya saya kasih. Di sini kan amoksannya sudah diambil sama ibu ya, sudah saya berikan. Jadi untuk penggunaan amoksan ini digunakan juga 3 kali sehari sehabis makan. Amoksan ini kandungannya amoksisilin, jadi dia itu antibiotik. Jadi tolong nanti eh, di Andin itu harus minum amoksannya sampai habis karena di sini kan antibiotik. Jadi antibiotiknya ini harus dihabiskan ya, karena kalau misalnya tidak dihabiskan, kemungkinan nanti akan terjadi resistensi, di mana nanti kalau misalnya di Andin mendapatkan resep ini, dia sudah tidak efektif untuk adik Andin. Jadi kalau misalnya nanti di Andin sudah mengkonsumsi, terus merasa badannya sudah agak enakan, itu di Andin harus tetap minum sampai obatnya habis, karena aturannya seperti itu ya. Apa bisa dipahami di Andin? Paham kan, Din? Bisa Ibu. Memahaminya. Jadi di sini sudah saya jelaskan jelas. Di Andin bisa ulang tadi penggunaannya gimana di Andin? Tadi ada obat paracetamol diminum 3 kali sehari. Terus ada obat amoksan diminum 3 kali sehari. Terus sama obat antasidanya diminum 3 kali sehari. Udah kan, Bu? Untuk yang amoksan tolong dihabiskan ya di Andin ya. Ya, saya habiskan. Baik, terima kasih di Andin. Semoga lekas sembuh. Ya Mbak, kasih juga. Din, cepet Din, kita balik Din. Iya, Bu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.